Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Umi Alimah. Hari ini anak-anak kita akan belajar kelanjutan dari bab hereditas yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Saat ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada manusia. Nah, pewarisan sifat pada manusia ini terbagi menjadi 5. Nah, ini adalah sifat-sifat yang sifatnya adalah menurun. Yang pertama adalah warna kulit. Nah, warna kulit ini dipengaruhi oleh gen A, B, C dan alelnya A kecil, B kecil, C kecil. Nah, jika seorang manusia atau manusia mempunyai gen AA, BB, CC semuanya besar, maka dia nantinya akan mempunyai kulit yang sangat gelap seperti pada gambar. Nah, jika dia mempunyai gen AA, BB, CC huruf kecil semua, nanti kulitnya akan sangat terang atau berkulit putih ya. Nah, kemudian jika dia mempunyai gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, maka dia akan mempunyai kulit sawo matang. Nah, kulit sawo matang ini kulit pertengahan, sama seperti kulit orang Indonesia pada umumnya. Yang kedua adalah tentang bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, ini ada 2 jenis. Ada yang seperti huruf V, ya seperti gambar ini ya, dia ada huruf V-nya, kemudian ada yang dia melingkar. Nah, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ini dipengaruhi oleh gen W besar, dan W besar, W kecil. Nanti jika dia mempunyai gen W besar, dan W besar, W kecil, maka dia akan mempunyai bentuk seperti huruf V. Tapi kalau dia mempunyai gen W kecil, maka dia nanti akan bentuknya melingkar atau rata kayak gini ya. Yang ketiga adalah perlekatan pada cuping telinga. Nah, seperti yang kita ketahui, cuping telinga ini ada 2 ya secara umum. Ada yang dia tidak melekat seperti ini, ada yang sifatnya dia langsung melekat. Nah, kayak gini ya bedanya. Nah, cuping telinga melekat dan tidak melekatnya cuping telinga ini dipengaruhi oleh genotip G besar, G besar. Nah, jika seseorang punya genotip G besar, dan G besar, G kecil, maka dia mempunyai cuping telinga yang terpisah. Nah, seperti ini. Nah, artinya ada lekukan di sini ya. Nah, namun jika dia mempunyai genotip G kecil, nah maka dia akan mempunyai cuping telinga yang melekat. Jadi tidak ada kayak gini, kayak menggantung gini, dia langsung melekat. Yang keempat adalah jenis rambut. Nah, jenis rambut ini yang paling sering kita temui ya. Nah, jenis rambut ini dibawa oleh gen C besar, C besar. Nah, C besar ini nanti dia akan mempunyai rambut keriting jika dia bergen C besar, C besar. Tapi jika seorang bergen C besar, C kecil, maka dia akan berambut ikal atau bergelombang. Dan jika dia mempunyai gen C kecil, maka dia akan mempunyai rambut yang lurus. Nah, ini bedanya. Berarti yang keriting ini dia mempunyai gen C besar, kalau yang lurus dia C kecil. Nah, kalau pertengahan C besar, C kecil, berarti dia mempunyai rambut ikal atau pertengahan. Lanjut adalah kelainan sifat menurun pada manusia. Nah, ini yang tadi kan pewarisan sifat yang sifatnya tidak berbahaya. Kalau yang ini adalah salah satu namanya kelainan. Nah, namanya kelainan pasti ada yang lain ya daripada yang lain. Nah, yang pertama adalah albino. Nah, albino ini adalah kelainan pada manusia di mana dia tidak mempunyai pigmen pada kulitnya. Nah, albino ini dibawa oleh genotip A kecil. Jadi seseorang jika dia mempunyai genotip A kecil, maka dia bersifat albino. Nah, jika dia mempunyai genotip A besar, A kecil, nah ini berarti dia bersifat carrier. Carrier itu maksudnya apa? Maksudnya dia tidak albino, tapi nanti keturunannya itu bisa albino. Artinya dia membawa gen albino dalam dirinya, tapi dia tidak albino. Nanti keturunannya bisa albino. Nah, kemudian yang ketiga adalah A besar, ini adalah dia normal. Nah, normal. Nah, ini normal ya. Kemudian yang kedua adalah hemofili. Hemofilia adalah di mana keadaan darah sukar menggumpal saat terjadi luka. Biasanya kalau kita terluka, itu darah kan akan menggumpal ya dan ditutup oleh benang-benang fibrin sehingga luka itu bisa tertutup dan darahnya bisa berhenti. Nah, kalau hemofilia ini di mana saat dia terjadi luka, darahnya itu tidak bisa berhenti atau tidak bisa menggumpal atau membeku dengan sendirinya. Nah, ini adalah suatu kelainan. Nah, hemofilia ini dibawa oleh genotip perempuan. Perempuan itu kan X, kalau laki-laki kan Y. Nah, kalau perempuan tuh XE, kalau laki-laki tuh XY afwan. Nah, kemudian jika perempuan, nah XH, XH,
H kecil. Nah, ini artinya dia letal. Artinya apa? Dia itu bisa saja dia sudah mati di dalam kandungan. Nah, ini. Dia berjenis perempuan dan dia mati dalam kandungan, artinya dia sudah punya hemofili sejak dalam kandungan. Nah, yang kedua adalah H kecil dan X. Nah, ini H kecil dan X. Ini artinya dia adalah perempuan yang membawa gen hemofili, carrier ya. Nah, dia perempuan yang membawa gen hemofili. Dia tidak hemofili, tapi nanti dia punya keturunan hemofilia. Nah, yang ketiga adalah XHY. XHY ini dia laki-laki. Dia laki-laki yang hemofili. Nah, jadi hemofili ini ciri khasnya adalah jika dia perempuan, dia bisa membawa gen hemofili. Atau dia kalau masih dalam kandungan, dia berjenis kelamin perempuan janinnya, dia akan mati dalam kandungan. Nah, yang hidup itu biasanya adalah laki-laki. Jadi hemofili itu biasanya terjadi pada laki-laki. Nah, X, H, dan Y. Ini adalah laki-laki yang hidup dan dia menderita hemofili. Oke, ini adalah hemofilia, contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah buta warna. Nah, buta warna ini adalah tidak dapat membedakan warna dengan baik. Biasanya yang terjadi, banyak yang kita temui itu adalah tidak bisa membedakan antara hijau dan biru. Kemudian merah dan kuning. Nah, seperti itu. Nah, buta warna ini dibawa oleh genotip XCB. XCB ini adalah perempuan buta warna. XX ya. Kemudian yang kedua adalah XCB dan Y. Ini adalah laki-laki buta warna. Kemudian yang ketiga adalah XCBX. Ini adalah perempuan. Dia tidak buta warna, tapi dia membawa gen buta warna. Nah, jadi sebenarnya buta warna dan hemofili ini dibawa oleh kromosom X ya, kromosom X. Di mana kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, sehingga di sini buta warna, jika dia perempuan tapi dia tidak buta warna, dia bisa saja membawa gen buta warna kepada keturunannya. Nah, ini. Dan buta warna itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kelainan sifat menurun pada manusia atau secara umum ini membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan pewarisan sifat pada hewan dan tumbuhan. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.